Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melaksanakan wawancara dengan senior tingkat 4 untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah Sosiologi Pedesaan yang diampu oleh Ibu Setia Handayani. Di sini saya Adinda Dwi Lestari dan dua rekan saya, Ayu Rizkuna dan Arya Pramuja, akan melakukan wawancara kepada senior tingkat 4 yaitu senior AV Prodi Agrina. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut senior AV, apakah di Banten ini terjadi perubahan sosial? Ya, menurut saya terjadi perubahan sosial. Bagaimana perubahan tersebut bisa terjadi, senior? Perubahan tersebut bisa terjadi karena kan mahasiswa-mahasiswinya berasal dari beda daerah, itu yang berpengaruh. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi perubahan sosial tersebut, menurut senior apa saja? Faktor yang mempengaruhi itu lebih ke tingkah lakunya dari mahasiswa-mahasiswinya. Untuk siapa saja yang paling berpengaruh dalam perubahan sosial tersebut, senior? Lebih ke diri sendiri. Kalau menurut senior, mengapa bisa terjadi perubahan sosial di Polbangtan ini? Karena dari pribadinya itu kurang membentengi. Terus dampak dari perubahan sosial tersebut seperti apa sih? Dampaknya dapat dilihat dari adanya mencari teman yang sefrekuensi. Kumpulan wawancara dengan senior AV mengenai perubahan sosial yang terjadi di Polbangtan Malang. Yang pertama, di Polbangtan ini pastinya akan terjadi perubahan sosial baik yang sudah ataupun yang akan terjadi. Mengenai perubahan sosial tersebut terjadi karena perbedaan asal daerah dari seluruh mahasiswa di Polbangtan Malang. Untuk faktor yang mempengaruhi, faktor yang utama yaitu tingkah laku, di mana tingkah laku tersebut masih terbawa dari daerahnya menuju ke Polbangtan Malang ini dengan sistem pendidikan yang sangat disiplin mengenai waktu. Mengenai siapa saja yang paling berpengaruh ya tentunya adalah diri sendiri, di mana di situ ada pembentengan, pengontrolan, dan menjaring segala sesuatu yang akan terjadi pada diri kita. Mengapa perubahan sosial tersebut bisa terjadi? Perubahan sosial tersebut terjadi karena adanya pengontrolan atau pembatasan pada diri sendiri mengenai hal yang positif dan hal yang negatif yang akan menerpa kita, sehingga berdampak baik nantinya kepada diri kita sendiri. Mengenai bagaimana dampak perubahan sosial tersebut, dampaknya yaitu bisa yang mengarah positif dan negatif, di mana mengarah positif ini akan menimbulkan kita mendapatkan teman-teman yang sefrekuensi, dan di situ pastinya akan mendapatkan dan menggali semua potensi yang ada pada diri kita sehingga menjadikan kualitas diri kita menjadi lebih baik. Untuk mengarah yang negatif, kita dalam berteman atau berinteraksi tentunya akan menimbulkan sebuah perubahan yang mengarah kepada arah yang negatif. Contohnya saja merokok. Di Polbangtan ini tidak dipungkiri bahwasanya mahasiswa-mahasiswinya bisa dijumpai yang melakukan kegiatan merokok sehingga tersebut menghambat atau merusak baik dalam segi kesehatan maupun psikis. Misalnya bagaimana proses interaksi tersebut berjalan baik? Apakah ada perbedaan antara interaksi di Polbangtan ini? Tentu ada. Ya, bagaimana saja dapat dengan cepat dapat berinteraksi dan beradaptasi dengan teman masa Orang menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Bagaimana perbedaan hubungan dengan teman ketika awal masuk hingga saat ini? Awalnya canggung, tapi semakin lama sudah biasa saja. Apakah sudah sendiri ada kendala dalam menjadi interaksi? Tentu ada. Apa menurut senior interaksi yang terjadi pada ini berjalan dengan sebagaimana mestinya? Iya, tentu iya. Kesimpulan wawancara dengan senior AV mengenai bab interaksi sosial, di mana di Polbangtan ini tentunya akan terjadi proses interaksi, dan interaksi tersebut berjalan dengan baik. Dan menurut senior AV, perbedaan antara interaksi di Polbangtan dan di rumah tentunya akan terjadi, di mana di rumah ini sudah ada penyesuaian. Dan di Polbangtan ini bertemu dengan teman-teman dengan berbagai latar belakang dengan sistem pendidikan yang sangat disiplin dengan waktu. Sehingga hal tersebut tentunya akan memicu terjadinya perbedaan interaksi. Yang ketiga yaitu mengenai bagaimana interaksi yang dijalani oleh senior AV tentang beradaptasi ketika menjadi maba di Polbangtan ini. Senior AV sendiri menjelaskan bahwasannya senior AV mengalami kendala dalam berinteraksi terhadap teman-temannya. Hal tersebut dipicu dengan perbedaan bahasa, yang kedua yaitu perbedaan kebiasaan dalam melakukan segala hal. Dan yang ketiga yaitu mengenai hubungan dengan teman ketika awal masuk dan ketika senior AV sudah tingkat 4 sekarang. Senior AV menjelaskan bahwasannya ada perubahan sikap dari senior AV dan teman-temannya, di mana hal tersebut mengarah ke hal yang positif dengan lebih eratnya hubungan mereka, di mana pada masa awal dulu masuk, yaitu pada masa mahasiswa baru, mereka saling canggung karena belum ada interaksi yang lebih. Untuk sekarang di senior sudah tingkat 4,
mereka sudah menjalin interaksi secara lebih lanjut sehingga lebih akrab untuk melakukan segala hal. Dan yang terakhir mengenai interaksi yang di Polbangtan ini berjalan sebagaimana mestinya. Senior Afif juga menjelaskan bahwa interaksi yang terjalin di Polbangtan ini terjalin dengan sebagaimana mestinya. Apakah setelah terjadi perubahan sosial terbentuk kelompok sosial? Iya, Terus atas dasar apa kelompok sosial tersebut terbentuk? karena lebih mencari teman yang sefrekuensi. Bagaimana sistematika kelompok sosial dikelompokkan? Mungkin ada yang ekstrovert, introvert seperti itu. Apakah kelompok sosial yang terbentuk dapat bertahan lama dan menyebabkan anggotanya? Tentu tidak. Bagaimana kelompok sosial tersebut dapat saling berdampingan? Karena kan lebih dari teman yang sefrekuensi. Kesimpulan yang ketiga mengenai wawancara oleh senior AV tentang kelompok sosial. Yang pertama mengenai setelah terjadi perubahan sosial maka akan terbentuk kelompok sosial. Yang menurut senior AV akan terbentuk kelompok sosial, di mana kelompok sosial tersebut dilatar belakangi karena adanya persamaan sifat, persamaan pemikiran, dan persamaan ide. Nah, untuk yang kedua yaitu mengenai sistematika kelompok sosial di Polbangtan. Menurut senior AV, kelompok-kelompok sosial yang terbentuk di kampus Polbangtan Malang sendiri berdasarkan sifat, baik yang ekstrovert maupun introvert. Nah, untuk yang selanjutnya itu kelompok sosial yang terbentuk dapat bertahan lama dan menyejahterakan anggotanya. Menurut senior AV, hal tersebut tidak terjadi, karena kebanyakan kelompok-kelompok sosial yang terbentuk di Polbangtan Malang ini tidak berjalan dengan lama dan tidak juga menyejahterakan anggotanya, di mana kelompok-kelompok tersebut lebih mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan anggota kelompoknya. Hal tersebut sejalan dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh sebagian besar mahasiswa Polbangtan Malang, yaitu individualis dan egois. Yang selanjutnya mengenai kelompok sosial tersebut dapat saling berdampingan. Menurut senior AV, ada beberapa kelompok sosial yang dapat berdampingan dan ada juga kelompok sosial yang tidak dapat berdampingan. Hal tersebut dilatar belakangi karena perbedaan tujuan visi misi mengenai kelompok-kelompok sosial tersebut, sehingga ada yang sejalan dan melakukan kerjasama sehingga membentuk suatu potensi yang unggul dan meningkatkan kualitas diri dari anggota kelompok tersebut, dan ada juga yang saling bertolak belakang mengenai tujuan dan visi misi dan berpotensi untuk menimbulkan konflik dan perpecahan. Bagaimana sistem budaya yang ada di Polbangtan? Berjalan dengan baik. Apa saja budaya sosial yang sudah terlaksanakan di Polbangtan? Sebagian besar itu keramah tamahan. Bagaimana budaya sapa dan gotong royong di Polbangtan? Karena diwajibkan ya, jadi itu harus. Bagaimana perbedaan sistem sosial budaya dari tahun ke tahun? Sama semua, karena kan harus keramah tamahannya harus lebih penting di Polbangtan Malang. Apakah kelembagaan seperti Ormawa terbentuk atas dasar dan interaksi dan perubahan sosial? Iya, Apakah setiap Ormawa memiliki karakteristik sosial yang berbeda? itu pasti. Apa saja faktor perbedaan antara Ormawa? Sebagian besar yang mengikuti Ormawa itu harus pintar public speaking. Untuk kesimpulan yang terakhir dari senior AV mengenai materi sistem sosial budaya dan sistem kelembagaan. Di Polbangtan sendiri sudah terjadi sistem sosial budaya yang berjalan dengan baik. Nah, sosial budaya tersebut dapat terwujud dengan unsur yang paling utama yaitu tentang keramah tamahan. Nah, untuk budaya sapa dan gotong royong di Polbangtan ini berjalan sangat baik, di mana itu dapat diwujudkan atau direalisasikan melalui kegiatan PWMP, di mana di situ satu kelompok saling bekerja sama dan juga untuk senior dan junior itu saling sapa. Nah, untuk perbedaan sistem sosial budaya dari tahun ke tahun itu tidak berbeda jauh, di mana budaya saling sapa ini sudah diterapkan dari zaman dahulu hingga sekarang, dan itu juga diwajibkan di Polbangtan ini. Dan untuk mengenai kelembagaan atau ormawa yang terbentuk itu berdasarkan atas interaksi dan perubahan sosial yang terjadi, itu sudah pasti. Dan untuk ormawa itu memiliki karakteristik sosial yang berbeda jelas. Menurut senior AV, ormawa-ormawa yang berdiri di Polbangtan Malang ini memiliki visi misi dan tujuan yang berbeda. Berbeda di sini bukan berarti bertolak belakang. Berbeda di sini saling melengkapi untuk menuju Polbangtan yang lebih maju dan lebih baik. Dan apa saja faktor pembeda antar ormawa?
Kalau menurut senior AV sendiri, ormawa-ormawa tersebut dapat berjalan dengan lancar atau dapat berjalan sebagaimana mestinya karena orang-orang yang ada di dalamnya saling terjadi kerjasama dan saling mendukung untuk berubah menjadi yang lebih baik, terutama dalam hal public speaking. Demikian wawancara singkat yang telah kami lakukan dengan senior AV. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.